jajaran Kanwil DKI, maka di sore ini kita lakukan pertemuan secara seragam semua agar kita mempunyai performance persaingan yang sehat di antara kantor cabang, kemudian juga membawa jajaran di kantor cabang DKI, baik itu cabang utama, cabang pratama, cabang madya, kemudian juga kalau sekarang kan istilahnya cabang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, performance-nya semua ada di peringkat atas. Amin, amin rabbal alamin. Karena kita punya semangat yang sama ya, dari mulai frontliner, back office, sampai dengan nanti di jajaran administrasi di back office-nya. Nah, terkait dengan kemarin setelah pertemuan dengan narasumbernya itu, arahan-arahan dari Bu Dirpel, sehingga saya tertrigger kembali. Sebetulnya di sini saya hanya mereminder saja. Di sini saya mereminder terkait dengan sesuai dengan surat undangan untuk terkait pelayanan customer service index, kemudian juga SA Prima, kemudian juga terkait dengan SLA. Nah, di sini saya mereminder karena memang Kanwil tugasnya mereminder, monitoring, dan evaluasi, serta memberikan solusi kepada rekan-rekan semua. Sebentar, izin. Sebentar. Saya dulu ya. Oke. Share screen lagi, sorry. Sudah terlihat ya di sini. Nah, di sini saya mereview terkait dengan service performance review dari bidang pelayanan. Saat ini diawali dengan dari job title Customer Service Officer. Di CSO itu ada beberapa yang berperan sebagai pelayanan klaim, pelayanan informasi. Nah, di sini sebentar saya tutup dulu ya. Oke. Nah, ini sesuai dengan arahan Bu Dirpel yang selalu menjadi trigger kita untuk memajukan inovasi, customer journey yang terbaik, dan membangun loyalty engagement yang memang ketika kita rakornis disampaikan oleh Bu Dirpel terkait dengan capability pelayanan di mana sebentar. Berarti saya share screen-nya, izin ulang share screen. Oke. Nah, terlihat ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Tadi harus di ini ya, kalau nggak berubah atau nggak berpindah slide-nya. Nah, ini terkait dengan KPI di kantor wilayah dan di kantor cabang. Sama untuk di unit kerja, saya di sini menyoroti untuk tingkat kepuasan peserta. Karena terkait dengan SLA claim, ada juga nanti di slide berikutnya yang memang selalu dimonitor oleh rekan-rekan dari KPL ataupun PP, penata media pelayanan. Kemudian peningkatan customer engagement juga ini kita masih tetap masih tetap bergerak ya, karena kita masih melakukan upaya. Kenapa saya menyoroti
terkait dengan tingkat kepuasan peserta agar kita tidak terlena di akhir tahun. Tidak terlena di akhir tahun, di mana setiap bulan kita sudah bisa menabung atau mencicil apa yang saya garis merah ini untuk hasil e-survey yang merupakan hasil pengukuran kepuasan yang dilakukan oleh kantor cabang. Nah, sedangkan CSI, Customer Satisfaction Index, ini dilakukan satu kali dalam setahun. Nah, ini nanti akan disampaikan nanti pada saat rapat dengan KBL, perlunya engagement, relationship dengan stakeholder, PLKK, peserta ahli waris, peserta yang mengalami kecelakaan, peserta yang klaim JHT, kemudian peserta yang bukan peserta ahli waris yang mengajukan klaim JKM. Nah, ini biasanya survei kepuasan ini dilakukan satu kali dalam setahun di akhir tahun. Rencananya akan melakukan pra e-survey, itu masih dalam proses yang dilakukan oleh Kanwil. Tetapi upaya yang setiap bulan bisa dilakukan oleh rekan-rekan di frontliner terkait dengan e-survey. E-survey merupakan hasil pengukuran kepuasan yang dilakukan di kantor cabang. Karena penilaian tingkat kepuasan peserta ini 70%-nya itu dari tingkat kepuasan dan 30%-nya itu adalah dari hasil e-survey. Itu dari hasil e-survey kepuasan yang dilakukan oleh kantor cabang, di mana prosesnya melalui email yang diinput di email oleh rekan-rekan frontliner pada saat melakukan proses pelayanan klaim. Nah, ini. Jadi saya memberikan satu contoh survei kepuasan. Di sini rekan-rekan ada yang pernah ke Geraha Telkom, Telkomsel, yang kalau saya di tempat lain belum pernah, tapi yang di sampingnya Plaza BSD. Karena saya tinggalnya di belah sono dikit gitu. Saya tinggalnya tuh di belah sono dikit. Jadi saat itu saya ada keperluan di hari Sabtu dengan Telkomsel. Ketika datang ke kantor tersebut, itu ada kalau dulu marketingnya BSD, kalau sekarang menjadi Geraha Telkom di situ. Nah, di situ ketika kita datang itu di hari Sabtu ada pelayanan. Mungkin teman-teman boleh nanti jalan-jalan ke Geraha Telkom ataupun yang pernah juga datang ke sana. Nah, ini juga bisa menjadi inovasi kantor cabang rekan-rekan di mana ketika peserta datang disambut dengan satu layar TV besar tegak ke atas. Kemudian ada satu security yang di situ menanyakan dan mengedukasi, kemudian juga melakukan asistensi kepada tamu yang datang peserta di tempat tersebut. Jadi nomor teleponnya berapa, nik KTP-nya berapa, dimasukkan nik KTP-nya, nomor teleponnya dimasukkan. Kemudian ada 3 pilihan, informasi terkait kendala masalah, dan satu lagi apa, saya lupa. Ada 3. Nah, ketika saat itu saya ingin mendapatkan informasi. Kemudian saya difoto saat itu di depan layar TV yang horizontal, TV-nya nggak vertikal tapi horizontal. Di saat itu difoto langsung tersimpan. Ketika duduk seperti kita ruang pelayanannya, ketika duduk di situ langsung ada CS yang menghampiri. Saya kaget, ternyata dia langsung menyebut nama saya dan melihat karena saat itu pakaian saya sama dengan pada saat difoto, dia langsung tahu bahwa ini Bu Eli. Nah, di akhir proses pada saat closing pelayanan tersebut, nah di CS tersebut menyampaikan informasi, Ibu nanti setelah 1 atau 2 hari ke depan akan ada SMS atau WA ke nomor handphone Ibu terkait dengan survei kepuasan pelayanan kami. Ibu mohon diisi ya, karena itu merupakan
survei kepuasan atas layanan yang saya berikan kepada Ibu. Mohon diisi dengan angka 9 atau 10. Jadi langsung di-trigger sama CSO tersebut. Karena merupakan satu kepuasan layanan saya sudah menjalankan tugas untuk melayani peserta. Nah, itu di-trigger. Itu yang menginspirasi saya untuk berbagi kepada rekan-rekan semua di CSO, karena ketika sesuai dengan SSA Prima itu ada informasi tersebut terkait dengan bahwa Bapak Ibu harus mengisi e-survey yang dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu. Jadi saya berharap rekan-rekan di CSO di jajaran Kanwil DKI menyampaikan. Jadi menyampaikan karena di sini ada di SSA Prima di dalam layanan klaim JHT ataupun layanan klaim JKM ataupun layanan klaim JT ataupun layanan klaim ketika lapak asik melalui video call. Nah, itu disampaikan karena di sini disebutkan ketika mengakhiri layanan klaim di sini terlihat ya rekan-rekan, slide saya berubah ya ke slide yang terkait dengan informasi untuk sikap mengakhiri layanan klaim. Nah, di sini rekan-rekan nggak berubah, Bu. Belum berubah? Belum. Oke. Saya ulang. Oke. Sudah terlihat? Sudah? Atau menggunakan ini saja ya. Kalau ini udah terlihat ya? Terlihat nggak? Terbaca nggak? Terlihat, Bu. Oke. Kalau saya slideshow, sebentar. Slideshow terlihat juga? Sudah terlihat ya? Saya lanjutkan. Nah, di sini ketika sikap mengakhiri layanan klaim, di sini ada tahapan protap yang harus dilakukan oleh CS, gitu. Baik itu melalui video call konfirmasi lapak asik, pelayanan JHT, pelayanan JP, walaupun pelayanan JKM. Nah, itu diinformasikan apakah ada informasi yang memerlukan informasi lebih lanjut, apakah informasinya yang dijelaskan itu sudah jelas dan dimengerti oleh Bapak Ibu, kemudian apakah ada hal lain yang bisa saya bantu. Ini merupakan protap yang harus dilakukan karena masih ada temuan dari SSA Prima yang belum lengkap gitu. Kemudian juga menginformasikan link tracking claim. Nah, ini untuk link tracking claim evaluasi di tahun 2023 itu banyak yang menyampaikannya belum lengkap. Nanti ada di slide berikutnya bahwa kita harus menyebutkan lengkap. Silakan menginformasikan secara lengkap Bapak Ibu bisa untuk melihat proses klaim tahapannya sudah sampai sejauh mana, itu di link tracking claim di bpjstenakerjaan.go.id/tracking gitu. Jadi harus disebutkan /tracking. Jadi jangan dibilang Bapak Ibu untuk melihat tahapan proses tracking claim bisa dilihat di
www.bpjstenakerjaan.go.id. Tapi disebutkan juga Bapak Ibu untuk tahapan proses Bapak Ibu sudah sampai sejauh mana, apakah sudah proses transfer atau belum, Bapak Ibu bisa melihat di www.bpjstenakerjaan.go.id/tracking. Jadi disebutkan lengkap /trackingnya. Kemudian dan masih ada di dalam video SSA Prima itu ditemukan CSO masih belum menginformasikan terkait kalkulator perencanaan keuangan dan layanan masyarakat 175. Kalau yang layanan masyarakat 175 sudah, Bapak Ibu bisa melalui kontak center 175, tetapi kalkulator perencanaan keuangan, nah itu masih ada, mungkin rekan-rekan semua bisa dibuat di buku samping ya, di buku samping ketika menyampaikan ke peserta di layar monitornya ataupun ada catatan samping untuk informasi-informasi mandatori yang harus disampaikan kepada peserta yang tadi www.bpjstenakerjaan.go.id/tracking. Kemudian terkait dengan kalkulator perencanaan keuangan, Bapak Ibu bisa melihat di website BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga terkait dengan layanan informasi masyarakat, Bapak Ibu bisa mengkontak langsung di kontak center 175. Yang terakhir, nah ini yang selalu sekarang ini terekod dan terdokumentasi di report Smile. Di report Smile itu tercapture terkait dengan e-survey, alamat email yang diinput oleh rekan-rekan baik di Sisla ataupun di Smile ketika proses klaim peserta. Nah ini nanti sekarang saya ke tahapan informasi, tahapannya yang tadi harus dibaca, bukan dibaca ya, disampaikan kepada peserta. Yang tadi Bapak Ibu apakah sudah jelas atau ada informasi yang informasi lebih lanjut yang ingin disampaikan atau ada hal lain yang bisa dibantu, itu kemudian juga terkait www.bpjstenakerjaan.go.id/tracking, kemudian juga terkait informasi kalkulator perencanaan keuangan di websitenya BPJS Ketenagakerjaan dan layanan informasi masyarakat di kontak center 175. Bapak Ibu jangan lupa terkait dengan e-survey, apabila pembayaran klaim sudah ditransfer ke rekening Bapak Ibu, mohon dibantu untuk respon survei dengan memilih atau menekan angka 5 sebagai survei kepuasan sebagai survei kepuasan atas layanan yang diberikan oleh kami kepada BPJS Kerjaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk mengisi. Kalau itu terlalu panjang ya, terlalu panjang. Mungkin ini saja nih, kalimat ini aja yang pendek. Jadi rekan-rekan semua bisa menyampaikan kalimat pendek bahwa apabila pembayaran klaim sudah ditransfer ke rekening Bapak Ibu, mohon dibantu untuk respon survei yang akan masuk ke email Bapak Ibu dengan menekan atau memberikan survei, mengklik angka 5, memberikan angka 5 untuk survei kepuasan terhadap pelayanan kami. Terima kasih atas perkenan Bapak Ibu. Terima kasih atas perkenan Bapak Ibu. Mungkin itu saja singkat untuk supaya nggak berpanjang-panjang. Intinya kita men-trigger peserta untuk memberikan memberikan e-survey, mohon untuk dipilih angka 5 atau 6. Karena itu saya dapatkan ketika saya dilayani oleh CSO-nya Telkomsel. Jadi saya dikasih trigger sama CSO tersebut, Ibu 2 hari ke depan akan ada e-survey, mohon 1 atau 2 hari ke depan akan ada e-survey, mohon Ibu untuk bisa memilih
angka 9 atau 10 sebagai survei kepuasan Ibu atas pelayanan yang saya berikan kepada Ibu. Mohon untuk direspon ya Bu, jangan sampai tidak direspon. Nah, itu yang disampaikan oleh Telkom. Jadi saya mengadop dari Telkom gitu. Mudah-mudahan juga bisa kita trigger juga ke peserta untuk mengisi e-survey. Nah, kemudian tunggu, ininya nggak bergerak. Bisa ya yang nggak bergerak. Nah itu jadi saya mohon dibantu untuk rekan-rekan semua karena survei kepuasan juga kalau saya bukan tidak melihat ya, memang KPI itu kan performance kita ya, performance individu, kemudian performance bidang, kemudian performance unit kerja, dan menjadi performance badan. Nah itu terkait dengan e-survey tadi, di mana survei kepuasan itu ada 2 item, yang satu item CSI, yang kedua item yang memang dari CSO, harus di-guidance ke peserta bahwa mereka harus mengisi e-survey sebagai kepedulian dari peserta sebagai cerminan pelayanan BPJS Tenagakerjaan. Jadi cerminan BPJS apakah memerlukan perbaikan pelayanan ataukah memang sudah baik atau mereka memang sudah puas. Nah itu. Karena dari hasil survei kalau melihat di rule-nya KBL itu ada di informasi layanan 002, kalau nggak salah KBL bisa melihat di situ hasil-hasil survei dari kanal JEMO, kanal lapak asik, kemudian kanal layanan fisik, kemudian layanan informasi, kemudian layanan klaim yang secara fisik. Nah, itu bisa terlihat email yang dikirim itu dari misalkan kalau saya melihat di dashboard Kanwil dari 46 yang dikirim, itu yang sukses terkirim 44, berarti ada 2 yang error, tetapi yang aware, peduli untuk mengisi respon dari e-survey tersebut hanya 3 orang peserta. Nah itu, jadi untuk ada kepedulian dari peserta untuk mengisi e-survey, diingatkan oleh rekan-rekan CSO, untuk mengingatkan peserta untuk mengisi e-survey. Seperti yang saya tadi sampaikan terkait tahapan-tahapan dari layanan informasi yang saya sampaikan tadi. Nah, kesuksesan dari e-survey terkirim ke peserta. Nah, ini salah satu informasi juga yang saya mohon dibantu dari rekan-rekan semua karena ini adalah cerminan layanan kita juga, bisa terlihat ya. Jadi saya ininya keluar masuk nih slide-nya. Bisa terlihat, oke. Oke, sudah terlihat di sini. Nah, di sini ada beberapa email yang diinput oleh rekan-rekan CSO. Ada yang ngisi emailnya pakai email pelayanan kode kantor cabang @gmail.com. Itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan karena nanti khawatirnya malah menjadi di drop atau menjadi minus penilaian dari OKL ketika alamat e-survey-nya dikirim ke email pelayanan kantor cabang, kemudian yang mengisinya adalah orang-orang pelayanan kantor cabang. Saya sarankan jangan email yang diinput oleh rekan-rekan CS ini jangan menggunakan email pelayanan kantor cabang. Jadi pelayanan misalkan 903 pelayanan Kanwil 903@gmail.com. Sehingga emailnya akan masuk ke Kanwil, kemudian rekan-rekan pelayanan Kanwil yang akan mengklik, oh ini puas nomor 5 ini. Jangan. Karena
itu ada rekapannya. Iya, sebentar. Ini saya coba hyperlink, bisa masuk nggak ya hyperlinknya? Karena di sini ada rekapan email. Oh, nggak bisa. Oh, nah, di sini ada rekapan, terlihat nggak rekap ininya? Boleh ada satu suara bisa melihat rekap ini nggak Excel yang saya tampilkan? Bisa, Bu. Oke, bisa terlihat ya. Nah, di sini ada email yang valid, ada yang tidak valid, ini ada yang HP valid dan ada yang HP yang tidak valid. Nah, ini total email valid memang dia betul @gmail.com. Tapi nama emailnya itu nama email yang tadi, yang aneh-aneh gitu. Nah, lebih baik tunggu, saya share screen lagi sebentar. Mana ya? Oh, sorry. Nah, ini dia. Insight. Saya harapkan sih supaya tidak di place. Nah, supaya tidak di drop oleh OKL kalau misalkan di sini emailnya itu adalah pelayanan kantor cabang atau pelayanan kanwil. Supaya tidak di drop, lebih baik isi apa adanya. Misalkan memang tidak ada email atau tidak punya email @gmail.com atau no email karena memang ahli waris tersebut nggak punya email. Nah, seperti ini, ahli waris tidak ada email @gmail.com. Sehingga ketika direkap oleh OKL bahwa oh ini alamat emailnya, karena OKL itu OKL sama MDA sama LDC itu merekap mana yang anomali email ataupun satu email dipakai oleh beberapa peserta. Itu akan muncul. Misalkan satu email akan muncul dan akan dilihat. Ketika dilihat bahwa di sini pelayanan 903 kanwil@gmail.com itu akan dilihat oleh OKL dan itu akan langsung di drop. Surveinya akan menjadi di nolkan gitu. Nah, itu akan merugikan kita kantor cabang gitu. Jadi saran saya ketika OKL merekap data bahwa ahli waris tidak ada email, mereka mengetahui, oh iya, berarti ini nggak bisa di drop, ini ada pengecualian. Berarti memang tidak ada respon karena memang tidak punya email, atau tidak ada respon karena memang emailnya itu memang nggak valid gitu. Jadi Sailor Moon, kalau saya bilangnya Sailor Moon kalau error di sistem email, atau no email, atau memang tidak ada email, tidak punya email gitu. Itu lebih ini ya. Jadi OKL ketika merekap data, kok satu nik KTP kok emailnya sama semua, no email @gmail.com, karena memang peserta tersebut atau ahli waris tersebut tidak punya email gitu, sehingga tidak di drop, tidak dikurangi gitu. Nah, itu juga menjadi bahwa ketika mereka melakukan OKL melakukan perhitungan, itu menjadi satu dispensasi gitu, toleransi dari OKL gitu. Nah, ini hasil survei, kalau ini terlihat ya, cuma agak buram ya. Nah, ini
hasil survei dari CSI tahun 2023, di mana DKI Jakarta hasil CSI-nya itu memang ada kenaikan, tetapi kemarin arahan dari Bu Dirgal itu tidak terlalu signifikan naiknya gitu. Nah, oleh karena itu nanti pada saat pertemuan dengan KBL, tapi dari rekan-rekan frontliner juga saya yakin sih rekan-rekan sudah optimal ya, sudah maksimal. Kecuali kalau memang saya juga kalau pesertanya ngeyel ya, kadang kita suka kesabaran kita harus panjang banget ketika peserta itu ngeyel ataupun memang nggak putus-putus gitu memberikan informasinya. Nah, ini memang kita melakukan upaya terus. Oleh karena itu dari triwulan kedua ini kita melakukan upaya bagaimana relationship, engagement, komunikasi baik kepada peserta yang mengajukan klaim, ahli waris yang mengajukan klaim, ataupun stakeholder, perusahaan, PIC, ataupun dengan PLKK, PIC-nya PLKK, ataupun perusahaan-perusahaan platinum, atau prime customer. Nah, itu yang memang kita masih di triwulan kedua ini masih menjalin hubungan baik, relationship dengan engagement-nya dengan perusahaan-perusahaan. Ini mudah-mudahan dengan diawali di bulan Mei ini, di triwulan kedua ini, kita punya semangat yang sama untuk memperbaiki cerminan layanan di Kanwil DKI. Karena Kanwil DKI itu masuk dalam ring 1 ya, ring 1 di mana kalau ada sedikit saja positif negatif itu akan langsung masuk ke level atas, level 1 di kantor pusat gitu. Seperti yang kemarin di Kebayoran Baru ya, kebetulan itu apresiasi ya karena pelayanannya baik. Nah, itu dipertahankan konsisten dan mudah-mudahan juga punya semangat yang sama dengan CSO di jajaran lainnya di Kanwil DKI. Nah, itu. Kemudian juga di sini terkait dengan selain tadi survei kepuasan, saya minta tolong juga rekan-rekan CSO kalau di sore hari sedikit saja mengintip SLA, karena biasanya kalau sore hari KBL kan approve ya, karena kan CSO biasanya sampai jam 12 tuh pelayanan udah dikebut, agenda PMP jam 12 sampai jam 3, KBL biasanya sore lah sudah mulai numpuk, tiba-tiba udah 100 klaim, 150 klaim, tiba-tiba di setelah jam 3 sore itu. Nah, itu minta tolong untuk CSO untuk mengintip kembali agenda yang belum ada penetapan, terutama yang agenda yang dibatalkan oleh penata pelayanan. Nah, biasanya kalau udah mau akhir-akhir pulang, penata pelayanan ketika melihat bahwa verifikasi kembali, kemudian penata pelayanan melihat ada yang kurang atau ada yang nggak sesuai atau ada yang salah atau bagaimana, itu ditolak oleh penata pelayanan. Ataupun misalnya dari KBL ditolak, kemudian di penata pelayanan baru besok harinya terlihat ataupun baru saat itu terlihat, sehingga kemudian penata pelayanan dibatalin, kemudian CSO-nya nggak segera dibatalin hari itu, diatalinnya hari esok harinya, padahal hari itu adalah sudah masuk SLA hari kelima. Ataupun untuk yang 3 kan JHT 5 hari ya, yang 3 hari itu apa ya, aku lupa tuh. Nah itu tolong CSO melihat, mengingatkan ke PMP. Ini agenda saya belum ditetapkan karena apa? Kalau memang misalkan karena memang ditolak oleh PM, kalau penata pelayanan menolak karena yang memang tidak bisa ditoleransi oleh CSO, segera dibatalkan supaya SLA-nya tidak berjalan. Itu karena ada pernah di salah satu kantor cabang di DKI, SLA-nya over, cukup lumayan ada beberapa, ternyata ketika dibatalkan KBL, dibatalkan
PMP, dan keesokan harinya baru batal CSO, dan keesokan harinya itu udah masuk SLA hari ke-6. Nah itu, jadi tolong untuk ke CSO selalu mengintip sebelum pulang apakah agendanya sudah clear atau belum. Gitu. Kemudian terkait dengan review SSA Prima, tadi yang saya sampaikan tadi, terkait, tadi sudah disampaikan ya, e-survey diinformasikan ketika closing, tahapan closing layanan kepada peserta, baik itu di CSI ataupun di CSO, selalu menginformasikan apakah ada yang perlu dijelaskan, apakah ada yang tidak jelas, apakah memerlukan penjelasan lebih lanjut, apakah cukup jelas atau tidak, Bapak Ibu. Kemudian apa tadi yang kalkulator saya lupa tadi, manfaat, kemudian juga terkait tracking claim yang bisa diakses di website bpjsnakerjaan.go.id/tracking. Nah itu /trackingnya selalu diinformasikan. Jadi peserta tertrigger untuk di website itu ada /tracking. Kemudian juga terkait e-survey. Mohon Bapak Ibu nanti setelah transfer pembayaran klaim akan ada email kepada Bapak Ibu terkait dengan survei kepuasan pelayanan kami BPJS Kerjaan, mohon diisi dengan angka 5 atau klik tekan nomor 5 sebagai survei kepuasan sebagai cermin dari pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu hal-hal yang saya ingin sampaikan di sore hari ini, yang memang di mana di triwulan kedua ini kita sama-sama bergerak sama-sama untuk mulai mencicil e-survey, memperbaiki e-survey yang di mana masih tulisannya pelayanan kantor cabang @gmail.com itu untuk segera diganti, dirubah. Khawatirnya nanti itu malah di-drop menjadi nilai pengurang. Itu karena nanti yang mengisinya adalah kantor cabangnya sendiri. Jadi lebih baik, lebih fair supaya seragam bahwa ahli waris tidak punya email atau no email, peserta tidak punya email gitu. Tapi boleh juga diusahakan kalau misalkan ketika kita menginformasikan bahwa Bapak Ibu 2 hari setelah pembayaran ditransfer ke rekening Bapak Ibu, akan ada survei kepuasan yang masuk ke email Bapak Ibu. Bapak Ibu emailnya bolehkah disebutkan, nanti kan diketik sama teman-teman kan, sama rekan-rekan semua diketik di email. Kalau misalnya saya tidak punya email, atau Bapak Ibu anaknya, atau misalkan adiknya, kakaknya boleh emailnya disebutkan, tapi mohon Bapak Ibu diklik angka 5 ya Bu, nanti untuk mengisi e-survey-nya. Tapi kalau kita tidak yakin, lebih baik kita ketik noemail.com, noemail@gmail.com, atau peserta tidak punya email, TK tidak ada email, atau no email, tidak ada email, atau tidak punya email, atau ahli waris tidak punya email, @gmail.com. Itu lebih fair. Jadi itu akan menjadi evaluasi kantor pusat. Ketika mengirimkan e-survey, tahun depan harus menganggarkan WA ataupun SMS blasting ataupun WA blasting. Ketika kita menginput bahwa nggak semua peserta lo punya email, nggak semua peserta lo orang-orang menengah ke atas, nggak semua peserta lo bahwa mereka itu canggih teknologi digitalnya. Nah itu, jadi tidak ada email @gmail.com, tidak punya email atau ahli waris tidak punya email, peserta tidak punya email, peserta no email @gmail.com. Jadi kita biar sama semua. Jadi menjadi ketika ada anomali satu NIK KTP
menjadi emailnya ada banyak, itu akan terlihat bahwa sekian persen itu nggak punya email, sekian persen jadi nggak efektif. Survei dilakukan melalui email. Jadi kantor pusat harus mengirimkan surveinya itu melalui WA ataupun SMS blasting. Itu rekan-rekan semua, saya kira sudah mendekati pukul 5, mungkin ada sebelum tanya jawab, rekan-rekan boleh isi ini ya, isi absen. Kemudian juga kalau ada saran, boleh silakan diisi untuk saran-saran di dalam absen tersebut. Nah, sekarang kita diskusi selain dari survei juga boleh didiskusikan kalau rekan-rekan akan menanyakan beberapa hal yang akan didiskusikan dengan kami di tim Kanwil. Silakan raise hand supaya bisa terlihat urutannya, baik itu terkait KPI, survei yang tadi saya sampaikan, ataupun beberapa hal lain. Silakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan rekan-rekan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya harapkan kita sudah seragam semua ya terkait survei, karena kita menabung kebaikan untuk cerminan layanan kita sendiri ketika memberikan pelayanan kepada peserta, karena survei itu cerminan layanan kantor cabang kalau surveinya diisi oleh benar-benar peserta ya, bukan pelayanan kantor cabang @gmail.com. Gitu. Boleh sebagai cerminan dari layanan kantor layanan kita di Frontliner. Ya, silakan Mas Beni. Ya, selamat sore Bu Heli. Ya. Bu, saya mau tanya aja atau saran. Kalau untuk rule CS atau PPU yang depan ini, bisa nggak kita dibuat untuk time out si nilai itu? Jangan sejam tiba-tiba logout, sejam logout gitu. Nah, jujur Bu, kalau untuk ngisi survei kayak gini, itu ritualnya lebih kompleks Bu. Gitu. Jadi kalau udah logout, ulang lagi tabnya sana, tab sini, sama halnya yang dibicarakan sama Ojek waktu di Novotel kemarin, gitu. Itu aja sih Bu, kalau bisa diminta tolong. Itu inputnya di Sisla ya? Di Sisla Bu. Di Smile berdasarkan Sisla. Integrasi dengan Smile ya? Ya. Baik, terima kasih masukannya Om Beni. Nanti kita sampaikan ke OKL ya, agar ketika input data email survei tersebut, itu time out-nya berapa lama? Tiba-tiba nggak tentu. Ada yang setengah jam, ada yang sejam. Jadi karena kita sinyal cabang atau bagaimana? Memang sekarang ini kan Smile itu dibuat ada time out-nya Bu. Dia berapa sesi habis gitu. Ketika udah kita masukin ke siswa, dari siswa masukin ke Smile itu yang informasi pengaduan, tiba-tiba nggak bisa di-save, langsung udah logout otomatis gitu. Itu nanti kita login ulang lagi, ritual lagi. Kalau orangnya masih ada sih nggak masalah, tapi kalau orangnya udah pergi duluan, bingung kita tadi meriksa siapa ya? Itu Bu.
Iya. emailnya apa. Itu Bu Eli. Ya, baik Om Beni, terima kasih masukannya. Ini kan kami Kanwil jadi terinformasi supaya layanan kita juga kita sudah berusaha tapi harus disupport juga dengan sistem ya. Oke, terima kasih untuk masukannya Om Mas Beni. Mungkin ada lagi? Ada lagi dari rekan-rekan lain masukan atau diskusi atau kendala-kendala di CSO? Ada lagi kah? Kalau tidak ada, boleh nanti disampaikan ke KBL-nya. Nanti KBL-nya bisa sampaikan ke kami di Kanwil. Baik, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan kita punya semangat yang sama, bukan mudah-mudahan ya, harus bisa lah kita mempunyai semangat yang sama untuk performance kita sendiri sebagai cerminan kita memberikan pelayanan kepada peserta. Baik, saya kira sudah cukup. Tapi sebelumnya mungkin dari rekan-rekan tim Kanwil ada yang ingin disampaikan. Khawatirnya saya ada yang lupa sebelum diakhiri. Karena biasanya sebelum ini saya suka sampaikan, saya ingin menyampaikan ini, tapi suka lupa. Mungkin dari rekan-rekan tim Kanwil. Kalau tidak ada. Sudah cukup, Bu. Baik, terima kasih. Kalau ada yang lupa, nanti saya sampaikan ke KBL-nya saja ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua sudah meluangkan waktunya dan mau meluangkan waktunya dan mau mendengarkan informasi saran yang disampaikan oleh kantor wilayah agar kita punya semangat yang sama, punya derap yang sama untuk jajaran kantor cabang di Kanwil DKI Jakarta survei kepuasannya di level yang di 5 semua, di level yang atas. Terima kasih rekan-rekan semua, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Dan tentu saja kalau CSO kan harus selalu tersenyum di sini. Dan silakan untuk melanjutkan aktivitas rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini terima kasih teman-teman.